Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya dan doa kita semuanya kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Diberikan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas, dan lebih dari itu bisa memperjuangkan yang benar, tetap tegak di muka bumi, walaupun untuk bisa menegakkan kebenaran kita harus melalui rintangan dan tantangan. Apapun yang kita lakukan, insya Allah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Indonesia ini negeri kita, tanah air kita, tempat tumpah darah kita. Maka siapa lagi yang akan membela negeri ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang mempertahankan NKRI ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan merawat budaya negeri ini kalau bukan kita? Dan ketika ini ada orang-orang Yaman yang tinggal di Indonesia berusaha untuk menguasai negeri Indonesia, walaupun melalui penjajahan mental, saat kita sadar, kita wajib melawannya. Kita buka terlebih dahulu untuk mengalahkan Habib-Habib itu dengan membongkar nasabnya. Karena selama ini mereka mendapatkan pengaruh, dipercaya, mendapatkan dukungan dari para muhibbin karena memang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan ketika bukti sudah di hadapan kita, mereka keturunan Yahudi, maka berita ini, informasi ini harus kita sebarkan. Bagi para muhibbin yang menolak, tidak masalah. Yang meyakini Habib sebagai keturunan Rasulullah, tidak masalah. Tetapi saudara-saudaraku yang sadar, cinta kepada negeri ini, mari bersama Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani lawan Habib. Dan saatnya kita bongkar Habib-Habib itu agar sadar tidak lagi ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Karena sampai saat ini belum sadar-sadar, maka terus kita bongkar itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemarin para Habib dengan dukungan para jongos mencoba melakukan perlawanan, mencoba untuk mempertahankan diri, mencoba untuk memaksa tetap orang-orang mengakui mereka sebagai cucu Rasulullah. Dan data-data itu sudah kita bongkar. Lalu mereka mencoba mengajak berdiskusi dan berdialog. Dan ketika diskusi dan dialog, mereka maunya sendiri, mereka inginnya menang sendiri, maka ditubuhlah, melakukanlah rekayasa untuk berdialog, sehingga mengesankan kepada masyarakat kalau Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak berani berdialog dengan mereka, lalu memberikan sebutan, memberikan framing kalau Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani kabur, takut berdialog dengan mereka. Maka kepada para muhibbin dan para pembela, saya tegaskan, Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak pernah lari. Ini tantangan buat kalian. Ayo dialog, ayo debat, bongkar nasab Habib dengan catatan diadakan di kampus. Kalian tidak usah repot-repot membawa pendukung satu demi satu. Ini ajakan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Siapa ahli nasab Habib, siapa jagonya Habib, majukan di kampus. Pilih kampus mana, terserah. Dan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sendirian. Jadi satu lawan satu. Lagian para Habib juga tidak ada yang punya ilmu nasab. Ilmu nasab hanya berpegang pada kitab ecek-ecek atau kitab palsu, kitab sampah yang dibuat Pak Alawi itu sendiri. Mari kita dengarkan, saudara-saudaraku, agar para muhibbin sadar dan kita-kita yang mendukung Kiai Haji Imaduddin semakin berani, semakin yakin kalau Habib itu keturunan Yahudi. Dan dengarkan.
Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Pak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Jadi jangan framing-framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi Kiai Imad tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil. Diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya, humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Mbak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya, kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing-framing itu.